Alhamdulillah teman-teman semuanya ini dapat kesempatan ya, Masya Allah ini datang ke rumah Sidul ini ya di kawasan Keramat Jati, Condet. di Condet teman-teman. Mau tahu siapa yang akan kita ajak ngobrol? Jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam. Waduh, lihat ini keseharian Babe nih. Waduh, tamu nih dijamu kuliner-kuliner tradisional nih. Apalagi nih gemblong ini kesukaannya nih. Kemarin sore aja Anda beli gemblong juga. Be, ini emang kesehariannya begini apa, Be? Gimana kita mau kurus? Tiap hari datang tamu pagi, kita bikin begini. Entah siang ada lagi, kita bikin begini. Sore malam kita bikin lagi begini. Kita nggak makan, kagak enak. Ya jadi deh. Oh jadi Babe agak gemuk nih gara-gara tamu. Betul. Dan bertamu. Kalau udah kayak musim Maulid, Isra Mi'raj, yang undang kan tiap malam. Bisa 2 tempat. Dulu waktu ada Umi aneh, wajib pulang cobain makanan Umi. Jadi udah makan di Maulidan, di Isra Mi'raj misalnya, di 2 masjid, lalu pulang masih cobain makan malam. Waduh. Kayak begini terus udah. Waduh. Ini dikepes-kepesin kalau nggak melembung. Nah, Be, ini ada kayak tempat nongkrong ini ceritanya kenapa, Be? Kopi khas Babe Haikal. Kalau yang mau ngopi di mare, kita bikinin kopi yang khas. Ini tempat nongkrong nih emang ada dialog-dialog sama Babe apa emang masing-masing aja ngobrol Karena aja? itu dia, mereka mau ketemu Babe dong, mau ketemu Babe dong, mau ketemu Babe. Anda kasih aja deh share. Share nih alamat. Jam berapa, kapan berapa? Dak Dedo karena masih bodoh. Kalau ada gua kita ngobrol, kalau nggak gede gua ngopi gitu. Oh, yang datang tuh anak-anak kayak gimana ya, Pak? Oh, campur semua. Zaman dulu, zaman sekarang, yang bandel, yang bader. Kita cobain. Capek. Ntar dulu, aduh. Nah, ini nasi uduk apa dulu nih namanya nih? Nasi uduk khas Betawi kita sini. Tadinya pakai daun. Pakai daun. Daunnya diekspor ke Australia. Ini kayaknya tahu melototin aja nih. Betul. Tahu. Sengaja nih taruh situ biar deket. Nih. Waduh. Maaf nih nggak komsen kita nih. Silahkan. Semur tahu. Waduh. Jangan takut, tinggalin kru. Be, emang ini idenya gimana, Be? Kenapa bikin beginian, Be? Pertama, kita pengen budaya Betawi sebagai pemilik tanah Jakarta mesti tetap ada dong. Jangan sampai nggak ada. Dari zaman Pitung, tanah kita diambilin. Makanya, ini masih daerah Betawi ya? Ini jelas daun Condet kan. Oh iya benar. Tempatnya ya. Tempatnya. Siapa aja boleh datang kan ya? Boleh datang siapa aja. Anak muda gitu ya. Anak muda, orang tua silakan. Ada juga kan masih baru belajar nih, Be. Maksudnya sebenarnya di Islam tuh menurut Babe gimana sih untuk teman-teman yang punya panel kayak gitu? Udah gua mendingan gua tetap bandel aja lah, udah nggak ada maaf lagi buat gue gitu misalnya kan suka kayak gitu. Aneh kaget ngebaca satu hadis sampai aneh tutup itu kitab hadis Riyadhus Shalihin, sampai aneh bawa tidur dan bawa mimpi begini. Bila ada satu kampung yang di kampung itu tidak ada orang satu pun yang berdosa, maka Allah akan binasakan kampung itu, dan Allah bangunkan kembali kampung yang di dalamnya banyak para pendosa dan kemudian dia bertobat kepada Allah. Jadi Allah sebenarnya cinta orang yang buat salah dan bertobat. Itu bukan main, dicintai banget. Dicintai banget. Berkali-kali lipat cintanya. Gitu loh. Daripada orang yang dari awal dia nggak pernah kenal, hidup anak pesantren. Pagi pesantren, siang pesantren, malam pesantren, sampai tua begitu. Lalu kapan ujiannya? Yang lebih Allah cintai itu orang yang mendosa lalu dia kembali kepada Allah. Itu dicintai Allah banget. Ini tapi bukan berarti kita bilang, yuk kita dosa. Iya, tapi justru itu angle-angle yang suka dipakai sama zaman aneh dulu, Be. Kayak begitu tuh bagaimana kita cari angle. Misalnya gini, ada pelacur. Ngasih makan anjing, bertobat ngasih makan anjing, kemudian pekerja jalan meninggal gitu. Iya. Wah, berarti mau jadi pelacur aja. Itu juga masuk surga juga. Kan gitu pikiran jalan pintas itu. Iya, benar. Ada yang bunuh 99 orang. 99 orang. Kalau udah 100
dia Lu tobat. tobat. Diterima. Mendingan gue begitu aja gitu. Dulu begitu be, padahal. Kalau sekarang kan pikir ya kalau masih hidup. Kitanya belum sempat tobat. Itulah radikal. Radikal itu mengakar, memahami secara utuh. Kalau lihat di kamus bahasa Indonesia. Jadi kita harus radikal. Harus radikal. Karena radikal itu menyeluruh, utuh, melakukan perubahan dengan cepat dan mengakar. Dari asal katanya radix. Itulah radikal. Jadi dalam beragama yang bahaya itu separuh-separuh. Oh. Ketika dia radikal, ketika dia mengakar, mendalam semua, maka dia nggak akan lakukan itu. Itu ayat yang soal tobat. Masih mending. Dia berbuat jahat, dia tobat. Kalau ayat tentang perang, tapi pemahamannya cuma separuh. Di mana saja kamu temui orang yang tidak beriman, maka bunuhlah. Jadi teroris. Jadi suka ngebom. Ada ayatnya. Padahal kan nggak begitu kan? Nggak lengkap ayat itu ya? Nggak lengkap gitu. Dalam suasana perang dan ada orang yang mau membunuh, ya qatiluhum. Awalnya kan udzina lil ladzina qataluna bi'abdihim. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Nah. Kebanyakan dari kita ini gara-gara apa ya? Gara-gara perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain. Islam demen perang ya. Nah, padahal bukan perang. Mulai hari ini dan seterusnya, pemirsa. Apa-apa pemirsa. Tukul dong. Mudah-mudahan tukul sehat Coba kembali. sembuh ya, benar. Mulai sekarang jangan ada lagi yang sebut perang Badar. Penyerangan Badar. Jangan disebut perang Uhud. Penyerangan Uhud. Jangan disebut perang Khandaq. Penyerangan Khandaq. Karena Nabi diserang, bukan Nabi berperang. Gitu. Tapi ada dengar riwayat juga, Nabi bersurat dulu ketika ingin membebaskan, misalnya gini, bersurat. Kemudian wilayah tersebut tadi ada orang Muslim di dalamnya. Kemudian daerah itu zalim. Kemudian Nabi bersurat untuk rajanya, kepada rajanya untuk menyembah Allah atau gimana gitu ya. Gak mau ya diminta izin untuk datang gitu, untuk seperti Salahuddin Ayyubi juga gitu. Lebih baik kita tunjukin suratnya kepada pemirsa. Surat-surat Nabi. Nah, pemirsa lihat surat Nabi nih ya. Ini lihat. Ini suratnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi huda, kata Nabi. Keselamatanlah kepada orang yang mengikuti petunjuk, gitu ya. Min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah ila Hiraqil Azim, kepada yang mulia. Nabi menghormati walaupun dia kafir. Oh, yang bilang begitu? Surat Nabi. Rasulullah sana? Iya, kepada Heraklius yang mulia. Gitu. Jadi Nabi menghormati. Jadi kalau ada orang bilang ketemu, ya, Nabi tulis surat yang begitu. Aslim taslam. Islamlah, engkau akan selamat dan akan mendapatkan pahala yang besar. Kalau tidak, Allah akan mengajarmu dengan dosa. Wassalamualaikum. Gitu doang, Ji. Jadi gerah gue. Cuma saya simpel itu aja gitu? Iya, ini surat nabinya. Nggak ada, mesti bagaimana, nggak ada. Begitu nggak mau, ya nggak apa-apa. Nggak bakal diperangi, nggak bakal diperangi. Image orang sekarang itu Islam disiarkan dengan pedang. Mesti kita lurusin. Ya. Sekarang sejarah udah kebuka. Kalau dulu sejarah milik beberapa orang doang. Nabi, Anda bersumpah tidak pernah, demi Allah tidak pernah memerangi kecuali bertahan karena diperangi. Ayo. Dan membela nyawa misalnya. Dia dalam perang Mu'tah, Nabi mencari satu orang pembunuh sahabatnya. Disambut sama 2 juta orang. Apa boleh buat? Jadi begitu. Jadilah di Mu'tah misalnya. Nabi pun lagi di Madinah begitu. Jadi sebenarnya relate juga dengan kejadian sekarang ya. Kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kalau terjadi mungkin kezaliman di negara gitu ya, bahwa nggak ada negara Muslim yang menyerang negara lain. Sampai sekarang invade kan? Benar kan? Udah gitu, justru negara yang dizolimi ada kebanyakan negara Muslim yang lebih banyak dizolimi. Misalnya kayak ada semua deh. Semua, ada Rohingya kena juga, Irak kena juga, Palestina apalagi. Waktu Bosnia, Srebrenica gitu kan, di Kashmir, di India gitu. Libya, Afghanistan, Syria sekalipun. Syria. Jadi sebenarnya bahwa
Ini nunjukin ya, gitu. Maksudnya nggak ada negara muslim yang jajah. Ambil contoh. Oh, nggak ada. Nah, itu kalimat yang top. Bang tapi saya emang top Kalimat ya. top. Jadi itu betul. Tidak ada satupun Islam itu menjajah. Tidak ada. Ambil contoh. Bagaimana penaklukan Mesir. Bukan soal penaklukan. Orang Mesir masuk Islam datang, masuk Islam datang, masuk Islam datang, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, semua masuk Islam. Akhirnya diangkat satu gubernur. Begitu doang. Emang Turki Utsmani pernah jajah kita? Nggak pernah. Tapi kenapa Sultan Hamengkubuwono mengatakan ini bagian daripada Turki, pakai bendera Turki? Kenapa? Kenapa? Karena di Jogja pada waktu itu akhirnya banyak mayoritas orang Islam yang ingin menjadi related. Bukan khilafah. Sampai gambar masjid atau musola aja bulang bintang ya gitu ya. Iya, benar. Kalau ada orang Islam yang nggak cocok dengan Pancasila, ajak kemari. Saya ajarin bagaimana Pancasila itu adalah dibuat oleh Rasulullah dengan bahasa sengaja biar nggak dipotong. Iya. Kalau dipotong, Anda disuguh hoak, gitu ya. Pancasila dibuat oleh Rasulullah dengan bahasa yang berbeda di tahun yang berbeda. Nah, Mbak, contohnya apa tuh? Piagam Madinah. Wah, benar berarti kan. 47 pasal Madinah. Anda pernah khotib tuh bawa itu tuh. Pernah denger deh kayaknya deh. Iya benar. Anda pernah. Kalau yang itu Anda pernah mau doanya memang yang part B ini Anda juga emang dengerin. Itu 47 pasal, isinya Pancasila Ji. Iya. Persatuan Madinah. Nabi tinggal di Madinah, bilang persatuan Madinah. Jangan ente bilang-bilang, kita juga persatuan lu di Indonesia, maka katakanlah persatuan Indonesia. Nabi menyatukan suku Aus dan suku Khazraj. Itu di sana. Kita persatukan suku Aceh sampai Papua. Salahnya di mana? Sama, Beh. Nah, maka itu. Jadi kita mesti terbuka nih teman-teman dengan adanya ini. Islam itu universal, asik, Pancasila, equilibrium before the law. Sama orang kedudukan dalam hukum. Pasal 19 dalam Piagam Madinah. Padahal Rasulullah ini rakyatnya itu bukan hanya Muslim, Majusi, Yahudi, Nasrani, Majusi, ateis. Bukan berarti yang Islam yang benar kalau ada satu kasus gitu. Bukan. Catat, bukan berarti Islam yang benar dalam satu kasus. Sebab kenapa? Karena dalam pasal yang Anda bikin kan tuh urutan 13, 14, 15, yang ke-16 semua orang tuh sama kedudukannya dalam hukum. Rasulullah yang pertama kali bilang dipakai oleh negara kita, dipakai oleh Declaration of Human Rights. Copy paste piagam Nabi. Makanya di Jakarta awalnya Pancasila dinamakan Piagam Jakarta. Karena isinya hanya translate yang diubah sedemikian rupa untuk penyesuaian. Nah, kalau kita lihat juga Pancasila itu relate dengan 5 ayat dalam Quran ya. Jelas. Ya kan gitu. Esensinya. Nah, esensinya itu kan kemudian dari Pancasila, dari Piagam Jakarta, Piagam Madinah, kemudian yang ngerancang rumusnya Pancasila juga para ulama. Iya. Oh, berarti relate. Mereka dulu pernah ada narasi mengatakan apa andil Nabi Muhammad untuk Pancasila. Malah saya bilang, loh, semuanya bukan. Kesian. Anda lihat begitu, bukan marah. Kesian. Sedangkan itu, secetek itu ilmunya. Nah, waktu harus sebut nama nih. Waktu Pak di berkata, kalau Islam yang menang, kalian semua disuruh sholat. Orang pada marah. Anda enggak? Anda mau ketemu, mau deketin, mau peluk. Kesian. Nggak ngerti Islam. Kesian. Kita harus adil, itulah Islam. Kita mesti sama, itulah Islam. Siapapun harus sama depan hukum, itulah Islam. Yang menghina gereja, tangkap, itulah Islam. Al-An'am 108. Haram hukumnya menghina agama orang, menghina Tuhannya orang, menghina salib, menghina gereja, haram hukumnya. Nah ini nggak dikasih informasi kepada masyarakat luas. Yang dapat informasi itu adalah yang radikal, yang teroris, sehingga begitu ya Islamnya. Karena keberhasilan media masa luar yang dibrandingkan. Sekarang yang dijalankan itu yang Babe cerita itu apa yang dijalankan sama Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel kan waktu itu kan. Ya mau ke gereja gitu. Siapa yang mengganggunya akan ada dengan aku gitu kan. Ya mau keluar wilayah ini aku akan kawal sampai keluar wilayah gitu kan. Itu
Itu jadi satu apa namanya? Satu contoh sih sebenarnya mencontoh Rasulullah asli. Makanya dia itu mencontoh pendahulunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Pedangnya dikeluarin, Bo. Yang ganggu orang Yahudi ke sinagoganya, yang ganggu orang Kristen ke gerejanya, berhadapan. Tuh, dia melakukan itu karena ada pendahulunya, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sampai nulis perjanjian Wa'dal Umariyah. Bagaimana tuh? Wa'dal Umariyah isinya ya untuk melindungi orang-orang Kristen dan non-Muslim lah gitu, untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Pasal 29 UD 45. Nah, berarti sebenarnya banyak korelasi antara ajaran Islam dengan perundangan kita ya, Be ya? jelas. Nah, karena begini ya. Kalau kita ngebahas apa namanya? Rasulullah ya. Nah, Apalagi beliau nih sosok yang bisa dibilang kalau bagi kita ini ya udah perfect lah. Maksudnya Allahumma shalli ala Muhammad. beliau ini dari angle manapun menjadi contoh. Tapi hal yang paling kecil sekalipun gitu ya. Nah, Makanya ketika Babe bilang tadi bahwa Allah mencintai orang yang bertobat. nah, Belum lama ada berita yang heboh nih. Seorang penggambar kartun Rasulullah, nah. ya namanya Larfield gitu kan. Yang mati di Larfield ya, yang mati kecelakaan tuh. Iya. Itu lihat videonya kan ngeres banget, Be. Udah lihat belum, Be? Lihat. Ya, ini yang uniknya adalah sebenarnya dia menggambar tahun 2007, Be. 2007. Gambar tahun 2007. Sekarang juga orang udah lupa sebenarnya. Itu kan masih dikawal sama pemerintah, ada budget khusus untuk ngawal beliau nih. Iya. Dikawal dengan pengawalan Polisi. khusus gitu kan. Naik mobil polisi lagi. Anti peluru gitu di jalan satu jalur. Saya pikir udah lupa orang, nggak mikirin dia lagi gitu kan. Selama beberapa tahun dari 2007 sampai 2021 kemarin dia hidup dengan dalam ketegangan nih. Iya. Sampai nggak tenang. Iya. Maksudnya itu juga 14 satu siksaan tahun. juga tuh. 14 tahun. 14 tahun dikawal polisi. Tapi itu bayangan saya justru di sini adalah Masya Allah, rahmat Allah luar biasa. Dikasih waktu bertobat 14 tahun, Be. Nah, gue cakep. Dikasih waktu untuk 13 tahun untuk tobat. 13 tahun untuk tobat Nggak juga. Nggak dilakuin juga gitu. Menurut Ana, kalau misalnya ada kayak gini kan, apa nggak langsung mati gitu kan? Tapi dikasih waktu untuk umat muslimnya bersabar, dianya bertobat. Sejauh itu, Enggak juga. nggak juga. Datanglah, Keputusan. ya keputusan lah kita walau alam bisawab ya ibaratnya. Nah, kita kan segitu cintanya sama Rasulullah gitu kan. Allah salim alaih. Sampai orang menghina, kita marah gitu. Tapi tugas untuk yang memberikan hukuman kadang-kadang ya Allah sendiri nanti akan memberikan keputusan gitu kan. Nah, banyak yang kemudian zaman saya dulu seringnya berargumen, berdebat segala macam gitu kan. Sampai pada posisi Nabi Muhammad kan baru ngajarin agama Islam belakangan doang. Agama Islam tuh datangnya belakangan gitu. Nah, ini menarik, Be. Sebenarnya kalau memang Islam itu hanya dari Nabi Muhammad, Iya. kok dalam Quran diceritakan banyak nabi-nabi sebelumnya, Be? Iya. Kok di dalam ibadah kita banyak ibadah yang relate dengan nabi-nabi sampai Nabi Adam, ya Arafah Nabi Adam gitu. Maksudnya, kok ibadah kita aja relate sampai ke nabi-nabi tersebut, sampai Nabi Ibrahim. Apa benar Islam itu cuma mulai sejak Nabi Muhammad itu? Oh, gitu. gini aja deh. Panggil arkeolog, dan sudah ada yang melakukan penelitian. Kira-kira tahun berapa Ka'bah itu ditinggikan pondasinya? Dan kira-kira tahun berapa Masjidil Aqsa dibangun? Nggak pakai agama dulu, nggak pakai ayat, nggak pakai Injil, nggak pakai Quran. Coba Tanya Torah. arkeolog aja. Saya berani ngomong begini karena saya udah baca para tulisan arkeolog itu. Mereka sepakat dengan hitungan-hitungan yang pasti ilmiah 2000 sebelum Masehi. Itu dia bangun Masjidil Aqsa Aqsa. dan meninggikan Ka'bah. berarti Nabi Sulaiman ya? Nah, itu dia. Apa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Tapi memang mereka setelah diteliti secara ilmiah benar 2000 tahun. Nabi Muhammad yang bersabda ketika ditanya oleh Ka'ab bin Malik dan Mu'adz bin Jabal, "Ya Rasulullah, bangun apa yang pertama kali dibangun?"
Kata Rasulullah Masjidil Haram. Kemudian apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Hadis sahih. Dibangun oleh orang yang sama. Siapa pembangunnya? Millati abikum Ibrahim. Wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Ikutin bapak moyangmu Ibrahim. Wa huwa dia Allah, wa huwa sammakumul muslimina min qabl. Dan dia Allah telah menyebut kalian orang Islam sejak dahulu. Secara arkeolog yang mencatat dan juga apa yang diutarakan sama Rasulullah SAW adalah sesuatu yang relate. Masalahnya yang dibangun itu sinagoga, apa gereja, apa vihara, apa candi. Ketika di sana, di 2000 tahun itu. Ya, okay. Yang dibangun apa? Masjid. Masjid buat tempat apa? Tempat ibadah siapa? Oh iya. Jadi memang Yahudi itu mengklaim Ibrahim itu Yahudi. Makanya dipanggilnya Santo Avram. Santo Avram. Avram sama V itu mirip Avram. Ab itu bapak. Abah dari bahasa Ibrani. Malah ada yang unik deh. Ada buku juga yang mengatakan bahwa ada kemiripan antara tenggat lokasi waktu dan kehidupan Nabi Ibrahim dengan Brahmana. Oh iya, Brahmana kan Ibrahim. Unsur katanya ya, Ba'ro Hamim. Abraham kata orang Yahudi Nasrani, Abram kata orang Yahudi, Brahman kata orang Hindu Buddha. Nama bininya juga sama, Saraswati kata Hindu Buddha, Sarai kata Yahudi, Zara kata Nasrani, Sarah kalau kata kita. Tapi kalau misalnya yang menentukan bahwa yang dibangun pertama itu masjidnya gitu, itu ada memang ada data aslinya gitu bahwa mengatakan. Maka itu yang dibilang tadi, arkeolog berkata 2000 sebelum Masehi. Zaman apa sih itu? Babylon. Udah ada masjid. Babylon udah ada masjid dan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Muhammad belum ada. Masjidnya udah dibangun. Tahun 571 Nabi Muhammad. Masjidil Haram udah dibangun, Nabi Muhammadnya belum ada. Belum ada. Jadi yang ibadah di situ siapa? Dan ibadahnya gimana? Salat. Surat kalau mau pakai Quran, Ibrahim. Surat Ibrahim, Nabi Ibrahim salat. Anaknya Nabi Ismail ya, surat Maryam 5455, anaknya Ismail sholat. Anaknya lagi Ishak ya, Al-Anbiya 21, anaknya sholat. Cucunya Yakub ya, Al-Baqarah 133 sholat. Kagak ada Nabi yang nggak sholat, Ji. Ya, makanya itu ya. Kalau Nabi Adam gimana? Sholat. Hadis riwayat Tirmizi, Nabi Adam katanya Rasulullah, dia pertama kali turun ke bumi di waktu fajar dan dialah yang pertama kali sholat fajar. Masya Allah. Gak ada namanya yang gak sholat, Ji. Dan sholat dan zakat sekali satu paket. Kalau puasa ada dalam Al-Baqarah 183 kan. Kutiba alaikumusiyam, berarti kan semua nabi juga puasa kan. Jadi semua nabi sholat, zakat, puasa, tinggal haji nih. Panggilan Ibrahim. Jadi semua nabi sholat, zakat, puasa, haji. Syahadatnya gimana? Tergantung siapa nabinya. Kalau zaman Nabi Musa syahadatnya gimana? Surat Sof. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna inni Rasulullah. Saya Rasulullah. Di zaman Nabi Musa, Rasulullahnya Nabi Musa. Ya. Zaman Nabi Isa. Wa iz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Aku nih Rasulullah. Jadi syahadatnya kira-kira zaman Nabi Musa, asyhadu alla ilaha illallah tetap wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Termasuk Isa juga Isa Rasulullah. Makanya ketika diterjemahkannya mirip ternyata. Iya. Oh, gitu. Jadi memang la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami nggak beda-bedain, kata Allah. Nggak beda-bedain di antara kalian tuh nggak beda-bedain. Nggak beda, semua sama. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan nggak beda-bedain karena mereka semua wa nahnu lahu muslimun. Kami semua orang Islam. Masya Allah. Jadi relatifnya adalah Islam bukan di bawah Nabi Muhammad. Bukan. Yang membedakan apa kalau Nabi Muhammad berarti ini? Yang membedakan haji misalnya di Rasulullah pakai wukuf, yang lain kagak. Oh, maksudnya lebih ke detail ya. Jadi salat. Sebenarnya yang kerangka awal utamanya memang sudah dari zaman Nabi Adam udah dijalankan gitu ya. Nabi Adam tawaf, ya. Iya. Nabi Ibrahim tawaf plus jamarot, nimpuk. Nah, itu dari sisi haji ya. Iya. Salat 2 rakaat. Semua 2 rakaat. Zaman Nabi diatur 2, 4, 4, 3, 4 gitu. Zaman Nabi zaman Nabi Musa 50 waktu. Oh, Masya Allah. Waduh. Sebenarnya kita lebih diringankan sekarang nih. Sangat.
menurut saya tuh ya selain tentunya juga kita menjunjung tinggi Rasulullah SAW, yaitu ayah kita bersama, Abina Ibrahim. Beliau ini apa namanya, adalah nama yang juga disebut-sebut setiap hari sama Muslim. Setiap hari wajib dua sholat, nama kita sebut. Tanpa disebut dua nama bener. itu nggak sholat berarti. Kalau pagi dan sore pun namanya kesebut juga. Iya. Nah, ini menarik, Be. Kita tuh mengajarkan konsep parenting yang sempurna gitu menurut saya. Jadi ibaratnya kayak amal yang nggak terputus, anak yang soleh, ilmu bermanfaat, kemudian sedekah jariah. Ini semuanya kalau kita didik anak dengan baik, udah dapat tiga-tiganya. Iya. Jadi jatuhnya kan itu parenting yang benar-benar parenting gitu. Tapi saya ngerasa, wah saya jadi orang tua, apa udah bisa mengakomodir apa namanya misi itu sebagai seorang pemimpin rumah tangga, orang tua. Nah, saya ngerelate bapak kita bersama Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang memiliki anak juga seorang nabi yang hebat, tanpa dia berada di sekitarnya saat itu. Iya. Gitu. Sekalinya datang langsung minta nyembelih. Kalau bukan karena keimanan, apalagi gitu. Tapi kan yang dibutuhkan untuk sampai ke sana kan tarbiyah nih. Tarbiyah nih anak. Ini bagaimana polanya, Beb? Ya, misalnya gini, orang wah kehadiran seorang bapak emang penting gitu. Tapi orang hebat bapak kita bersama tanpa hadir loh. Ada satu anak yang hadir, ada satu anaknya tanpa hadir. Tapi dua-duanya jadi, malah yang satu cobaan. Ini edan-edanan. Saya cuma tahu dengan cerita dari ibu saya, bapak saya kayak begini, dapat datang nyuruhnya, oke Pak, saya diajak mau nggak nak, segala macam. Oke Pak, gini. Ini hikmah apa yang bisa diambil nih, Be? Jadi gini, yang pertama kita hubungkan dengan situasi dan kondisi. Zaman itu cuman ada, ya belum ada sosial media dah, sehingga daya ngaruhnya kurang lah. Gitu. Yang kedua, jangan lupa, walaupun Ibrahim tidak hadir dalam sehari-harinya Ismail, tapi ada Siti Hajar. Jadi peran ibu juga kita mesti sentuh di situ. Berarti peran ibu juga penting berarti ya? Bahkan dominan. Dominan ya? Bahkan dominan. Karena baik Ishak maupun Ismail, dua-dua emaknya ada. Bapaknya kagak ada. Iya, beda di situ. Salah satu gitu ya, yang Ismail kagak ada. Tapi jangan lupa Ibrahim alaihissalam itu dalam hadis yang diceritakan di hadis aja itu dia 4 kali datang sampai umurnya 14 tahun. Sampai menikah juga datang. Terus waktu udah selesai nikah, di mana dia punya cucu juga datang. Bahkan sang ayah kita Ibrahim ini memberikan nama untuk cucunya, yaitu Israel. Kan itu anaknya Ishakil. Israel itu anaknya Ishak. Ishak berarti keturunan dari Ibrahim. Maksudnya berarti itu yang di Hebron ya? Iya betul. Ishak nikah dengan Ribkah, punya anak Israel. Nah ini belakangnya makin menarik nih. Nanti saya tanya itu juga tuh, ujung-ujungnya tuh. Kalau Siti Hajar punya anak Ismail, dan orang suka rancu tuh, yang mana budak? Kagak ada yang budak, kurang ajar. Iya. Nggak ada, kurang ajar banget. Siti Hajar dibilang budak. Siti Hajar itu anak Raja Hiksos. Literatur Barat mengatakan dia anak Raja Hiksos. Literatur Islam mengatakan dia anak raja yang bertauhid. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan Hajar itu anak raja. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir juga menceritakan. Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir juga menceritakan dia anak seorang raja. Tarikh At-Tabari jilid yang ke-16 juga menyatakan dia anak seorang raja. Yang anda kagak ngerti dari mana yang menyatakan dia budak. Ibaratnya dua-duanya agung, dua-duanya nabi, dua-duanya yang anak raja, yang Hajar, yang Sarah wanita biasa. Malah kebalikan. Masya Allah. Wah, alhamdulillah. Dia cuma seorang wanita yang cantik, yang tinggal di kota Hebron kalau sekarang, Ibrahimi ya, dinikah oleh Ibrahim. Gitu. Ya, benar-benar. Katanya kecantikannya seperempat wanita di dunia ini kan. Waduh, Masya Allah. Nah, berarti sebenarnya peran ibu adalah sesuatu yang penting juga dalam absolutely gitu. Kemudian juga pasti doanya beliau juga luar biasa ya. Nah, ini kan seolah-olah beliau secara remote mendidik anaknya dan mempercayakan dengan Siti Hajar. Iya. Nah, ini kebetulan relate nih, Be. Kebetulan Anda juga lagi mondokin anak. Ternyata baper, Be. Maksudnya saya, istri gitu. Jadi apa namanya,
berpisah sama anak itu nggak semudah yang kita pikir gitu. Iya Seperti wah konsep parenting yang gimana gitu. Tapi waduh ternyata mau kuat-kuat gimana. Bapernya nggak nahan be, asli beneran. Waktu di depan anak kita memang nggak nangis lah. Iya. Kuatin mental. Sampai di mobil, nggak kuat. Di mobil masih ada kamera be. Oh, masih ada kamera. Ada kamera. Begitu nggak ada. Pas di rumah ngobrol berdua, ngobrol biasa lama-lama. Mana ya gitu be. Apalagi kalau malam ada budaya tuh kan saya bukain kamar atu-atu. Udah tidur belum nih belum. Buka kamar dia tuh udah nggak ada orangnya tuh kayaknya. Waduh. Sholat subuh be nggak ada temennya be. Waduh nih nggak ada tandeman kita. Antum lebih kuat. Aneh baru milih pesantren yang mana sambil milih pakai tisu. Sambil milih pakai tisu. Terus apaan? Close, peluk. Gak bisa, gue bisa. Aneh gak kuat. Gak kuat. Udah milih pesantren yang mana? Ada, berarti memang ini apa manusiawi. Aneh udah ke Dalwang. Oh, Masya Allah. Udah KB Bahrun. Masya Allah. Anak gue di mana nih gitu. Pulangnya gitu nangis lagi. Udah deh, daripada gue begini mulu nggak ada. Nggak, akhirnya aman aja di rumah udahlah. Ini itu sama ya. Emang nggak bisa dibohongin ya. Nggak bisa gitu Ji. Emang itu, aduh, ibaratnya kayak kelemahan kita. ada tuh sampai begini be. Untuk ketemu, ada tuh ada bilang ada alasan vaksin kedua jemput. Jadi kan udah berapa minggu nih, 2 minggu, 3 minggu. Dia jalan motor ketawa. baru 2 mingguan, 2 minggu 3 minggu lah gitu. Di sana udah pada kangen. vaksin kedua, jemput vaksin kedua. Jadi ibunya tuh gini, kamu pelukin, apa namanya jemputin deh gitu. Ujungnya nggak bisa itu langsung jemputin anaknya. Lagi minggu awal be, kalau apa namanya kan sekolahnya masih hybrid di sana, belum semuanya bisa. Masih awal pandemi kan, apa maksudnya masih di awal masih lebih apa belum aman sekarang. Aman. Jadi ada yang online, yang offline. Jam sekolah masih bisa online. Komunikasi sama kita. Aduh aku kangen rumah segala macam. Ya kan kita kamu kuat segala macam. Udah macam gitu juga be. Kamu kuat. Papa yang nggak kuat. Makanya kita nggak ngepost di Instagram soal keberangkatannya. Kita udah santai aja, nggak ada kayak nggak ada apa-apa gitu. Ntar dia lihat gitu kan, dia masih pegang handphone, takut gimana gitu kan. Nah, pas lagi udah deh kita jemput vaksin deh, siapa tahu jadi dia kangennya hilang. Beda be, pas lagi dijemput vaksin gitu kan, lu cerita seneng banget sana kan, waduh, kita happy nih dia udah mulai senang segala macam. Pas lagi hari kedua, besok aku pulangnya jangan sampai telat ya. Kamu buru-buru amat sih, nak gitu. Wah, aku sama teman-teman udah janji nih mau bawa ayam gitu. Ada satu sisi dia betah kan waktu itu, seneng kita gitu. Tahu sih, kita aja belum puas gitu kan. Begini, Anda yang bangun pesantren kan nih? Bangun pesantren. Ini Anda bangun pesantren, konsepnya adalah kebalikan dengan semua konsep yang ada. Oh ini pesantren be? Pesantren. Jadi dari naruh keluar, pesantrennya dibawa ke rumah. Iya. Jadi daripada naruh anak ke pesantren, pesantrennya dibawa ke rumah. Masya Allah. Nah, ini konsepnya kan tahfiz ya. Murojaahnya sama orang tua, bukan sama guru. Masya Allah, mantep tuh. Tiap maghrib orang tuanya mesti datang. Oh, berarti mau nggak mau orang tuanya juga harus belajar. Orang kalau di pesantren lain seminggu, sebulan sekali, 2 bulan sekali ketemu orang tua, aneh tiap hari wajib ketemu orang tua. Orang tuanya nggak datang, awas. Kalau nggak emaknya, bapaknya. Kalau nggak terakhir pamannya atau kakaknya. Tiap hari hafalan sama guru-guru yang ada di sini, sama kiai yang ada di sini. Setoran hafalannya sama orang tua. Orang tuanya pegang. Itu konsep kita. Masya Allah. Orang tua kenapa datang tiap hari bawa baju kotor? Iya. Dan bikin cucian di tempat gue. Iya. Gue pesantren bukan laundry. Bawa baju bersih. Baju kotor bawa. Kita cuma kasih kantong plastik baju kotor. Kantong plastik. Balikin tuh baju kotor. Balikin udah bersih gitu ya? Jadi gitu, iya. Nggak ada cucian di mare. Gitu. Masya ini konsepnya pesantren itu. Oh ini lagi dibangun. Berapa anak be? Yang udah 170. 170 ya? Masya Allah teman-teman ya. Jadi gini be, saya pernah lihat kajian Babe menceritakan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini feel dari kelahiran Rasulullah, apalagi orang yang paling agung. Kangen.
Iya, benar, Be. Bisa nggak kita belum ketemu orang tapi kangen? Itu dia, Be. Cuma sama Rasulullah. Masya Allah. Saya lihat kajian Babe itu aja ikut, Masya Allah, ibaratnya kok bisa kita bisa punya perasaan kayak gitu. Mungkin bisa diurutin sedikit, Be, kira-kira kisah mengenai Rasulullah ini karena proses kelahirannya. Kenapa kita sampai mengingat beliau terus gitu? Untuk mungkin beberapa teman-teman yang belum sempat mendengarkan versi Babe. Iya, jadi pernah nggak Bang Ari Untung itu kangen sama seorang tapi belum pernah lihat mukanya? Kangen sama seorang tapi belum pernah kita jabat tangannya. Apa bisa rasa itu direkayasa? Nggak bisa, Ji. Nggak bisa, Ji. Itulah, jadi untuk kita tahuin, saya akan mengajak teman-teman supaya dapat gambaran salah satu film kolosal. Biar ada gambarannya, karena kita mesti visual dulu kan, visual. Salah satu film kolosal daripada Robin Hood misalnya, ya. Di situ digambarkan dengan jelas tentang para petinggi, para yang punya jabatan kalau berangkat keluar kota dengan serangkaian kereta kuda yang di belakangnya ada gerbong-gerbong, ya. Salah satu gerbong itu kan gerbong yang kelihatan, yang ada jarum-jarumnya begini, isinya wanita. Di gerbong depan ada sayuran, ada makanan. Tahukah apa itu? Wanita barang dagangan. Main judi kalah, store-nya perempuan atau makanan, atau ketika makanannya habis perempuannya satu dijual, dia bawa makanan. Dan itu fakta dan nyata, ya, di tahun 500-an begitulah keadaan. Yang punya darah raja, terah, itu yang mimpin, yang enggak punya. Gitu loh. Sehingga kalau raja itu harus punya anak sebanyak-banyak, punya selir sebanyak-banyaknya. Nah, bayangkan situasi pada waktu itu. Yang miskin gak punya harapan, kalau dia gak ada darah raja, udah dah nasib gue. Yang raja, wah ini bakal gue tindas segala macam. Perempuan gak ada harganya tiba-tiba. Lalu muncul seseorang yang apa ya, malaikat itu nggak bisa action loh ya, kecuali atas izin Allah, ya, dan atas restu daripada para nabi. Jadi ketika kehadirannya seperti itu, antum bayangin gitu, yang paling bergembira itulah para malaikat semesta, ya, alam semesta yang tahu gitu ya, karena dia bisa berbicara dengan bahasanya. Sampai-sampai pohon itu pada rebah ketika kelahirannya atas izin Allah, ya. Bahkan ada sedikit gempa karena apakah sanggup bumi menerima kehadirannya gitu. Apakah ada gitu loh orang yang begitu dicintai oleh sebuah makhluk seperti beliau. Pada waktu itu di tahun 571, kalau Indonesia tepatnya tanggal 23 bulan April tahun 571, bertempat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Kebanyakan kita bilangnya tahun gajah, padahal tahun 53 sebelum Hijriah. Itu memang ada gempa yang tidak meruntuhkan. Subhanallah, yang runtuh itu hanyalah simbol-simbol yang dijadikan sesembahan. Api Majusi pun pada waktu itu padam gitu loh. Api Majusi pun padam. Patung-patung yang selama ini dijadikan andalan pun runtuh, dan hanya patung yang runtuh, tidak satu pun rumah. Kecuali pada waktu itu ada cahaya yang begitu besarnya tiba di rumah yang mulia Siti Aminah, yang seumur hidupnya tak pernah nyembah berhala. Begitu juga Abdullah yang sudah wafat lebih dulu, ya, sebelum kelahirannya. Bayangkan kelahiran itu yang membuat semesta, ya, bergembira gitu, ya, dan malaikat rahmat pun menyambut dengan sukacita gitu loh, hari yang terbaik. Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau ya Nabi, tidak aku ciptakan langit bumi serta seisinya. Jadi Allah itu menghargai, bukan diatur, tapi memang beliau adabani Rabbi, karena memang fahsin ta'dibi, terbaik pendidikannya. Bayangkan ketika beliau masih remaja aja, yang dia pikirin gimana orang supaya makmur, ya. Maka dia memiliki unta yang begitu banyak, tapi beliau tuh sekali sedekah tuh, ya, diceritakan dalam Qasasul Anbiya gitu, ya, bahwa siapapun orang boleh ambil ternaknya Muhammad muda. Pada waktu itu, Bang Ri, beliau memiliki, saya bilang pembantu, ya, karena beliau tidak pernah menganggap budak, ya, itu 23 orang.
ke 25 tahun. Kaya banget gitu loh. Kayaknya tuh luar biasa. Jadi jangan dibilang beliau miskin, menikah dengan janda kaya, kemudian jadi nebeng, jadi karyawan apa. Ya enggak begitulah gitu loh. Mari dudukkan sejarah dengan benar. Beliau tuh kaya raya minta ampun. Pembantunya 23 orang untuk mengurus hewan-hewan ternaknya. Ratusan. Bahkan ketika yang mulia Sayyidatina Khadijah ingin menikahinya dan beliau menerimanya dan kemudian melamarnya, itu dipilihkan tuh 70 ekor unta betina khusus untuk beliau. Dan kemudian ketika ibu susunya datang, Halimatus Sa'diyah, sang ibu susu yang merupakan dicintai banget sama Nabi. Kenapa? Karena keluarganya miskin. Pada waktu dia masih kecil dia miskin, ya pada waktu baru lahir. Antum tahu tuh, tidak ada orang yang mau ambil Muhammad Orok ini, karena ayahnya udah nggak ada. Jadi ntar bayaran gue gimana dong, kata orang yang suka dari Bani Sa'diyah yang ambil untuk disusui. Santren kecil lah kalau kita bilang. Tahu kan pada waktu itu ternyata karena Ibu Halimah ini keledainya jelek, gerobaknya lusuh, jalannya nggak bisa cepet Ji. Sehingga yang kaya-kaya tuh anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Lahab, anaknya Abu Sufyan, anaknya siapa, udah diambil semua sama orang-orang itu. Lalu dalam perjalanan pulang sisipan. Gua belum dapat, mungkin kalau bahasa kita belum dapat bayi lo, miskin lo nggak dapat lo. Biar dia siapa tahu masih ada bayi yang belum diambil. Datanglah Halimah. Satu-satunya bayi yang belum diambil ini bernama Muhammad. Lalu kemudian Halimah bilang, gak apa-apa, yang penting bisa merawat. Bukan soal harta, bukan soal apa, yang penting bisa merawat. Maka diambillah Muhammad Orok ini oleh Halimah. Antum tahu apa yang terjadi? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu begitu dinaikkan ke keledai, rahmatan lil alamin itu mulai muncul. Maka sang keledainya pun berjalan dengan tegap atas berkat izin Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad, dan kemudian menyusul kembali rombongan itu. Lah, keledai kamu mana? Ini. Keledai kamu mana? Yang ini. Keledainya pun dan untanya dan kudanya pun jadi segar, banyak susu, dan ketika ditaruh di kampung Bani Sa'diyah yang namanya dikenal dengan Halimatus Sa'diyah, maka sekampung itu menjadi rahmat. Sampai-sampai semua orang sayang, sampai-sampai ibu-ibu yang lain, gua aja deh yang itu, gua aja deh. Halimah nggak bakal lepas. 24 jam Halimah nggak mau lepas sang Muhammad Orok ini. Nggak mau lepas, Halimah nggak mau lepas. Antum tahu kemudian apa yang terjadi? Sekampung itu loh menjadi kampung yang berkah. Susu-susunya itu di unta-untanya, di keledai-keledainya, di kambing-kambingnya, ya di untanya. Susunya itu sampai nggak ada lagi orang yang kelaparan di situ. Bayangkan kelahiran beliau itu betul-betul membawa rahmat. Jangankan orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha pada waktu itu ya, kita sebut Majusi dan sebagainya mendapat rahmat. Hewan pun mendapat rahmat. Salah kalau selama ini kita berkata siapa nabi yang bisa bicara dengan bahasa hewan? Orang bilang Nabi Sulaiman. Tentu Nabi Muhammad yang lebih banyak bicara dengan bahasa hewan. Sampai-sampai seekor unta mengucapkan salam. Sampai-sampai seekor kijang mengadu. Ya Rasulullah, kata seekor kijang, aku ditangkap oleh sahabatmu sementara anakku ada di hutan. Sampaikan kepada sahabatmu, aku hanya menyusui anakku dan aku akan kembali. Bayangkan, seekor kijang pun mendapat rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad. Bahkan semak belukar pun rebah. Saya teringat syair Ebit ya, mungkin ini yang umurnya udah lanjut tahu banget ya. Dan Ebit pernah nyanyi begini, saking menggambarkan kemuliaan gitu ya. Batu-batu seperti menyapa sebelum ia lewat. Saya nggak kuat, tapi itu syair itu tuh saya setiap dengar lagu itu tuh bercucuran gitu. Saya nggak sanggup melanjutkan syair itu ya. Meskipun dia lebih dihina dari siapapun, meskipun dia lebih nista dari siapapun dinista, meskipun dia lebih duka dari siapapun, tetapi ternyata dia lebih gagah perkasa dari siapapun. Itu apa enggak menggambarkan kehebatan pribadi beliau gitu loh. Ya apa sulit kalau kita menarasikan. Cukuplah narasinya dari Allah dengan mengatakan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada pada akhlak yang azim, yang agung. Nah, narasi itu
merupakan narasi closing yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Azim itu adalah asma Allah, tapi Allah mencopot dan meletakkan pangkat asma yang namanya Al-Azim itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beh, ini kan kita ini ya, maksudnya saya juga masih banyak dosa, gitu, apakah pantas kita dengan Rasulullah SAW, walaupun begitu kita tetap ingin bisa bertemu beliau suatu saat nanti di Beh. Kalau misalnya Beh, Babe ketemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Babe mau ngomong apa? Saya cuma mau dengan rahmat Allah dan kasih sayangmu ya Rasulullah, izinkanlah semua memelukmu dan mencium tanganmu ya Rasulullah. Biar mereka yang merasakan betapa indah dan nikmatnya memandang wajahmu ya Rasulullah. Orang-orang yang membuli, orang-orang yang mencela, yang menghina, izinkan dia menatap wajahmu ya Allah ya Rasulullah yang lembut. Niscaya mereka itu kan menyesal dengan apa yang salah mereka ucapkan. Ketahuilah Bang Ari, yang paling dekat dengan Nabi itu bukan yang banyak-banyakan sholat, bukan banyak-banyakan sedekah. Yang paling dekat dengan Nabi itu adalah orang yang peduli dengan sesama. Sampai Nabi mengatakan, gak beriman orang yang kenyang sementara tetangganya lapar. Tetangga di situ digunakan oleh Nabi dengan kalimat jar yang tidak mengidentifikasikan dia harus muslim. Tapi setiap orang lapar dibantu, maka dia menjadi orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad. Dan kemudian salah satu yang paling membuat dekat sesuai dengan sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Wa inna ahabbikum, dan yang paling aku cinta, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan yang paling akrab, yang paling dekat dengan aku duduknya di hari kiamat, tentu di sampingnya gitu kan, paling dekat, yaitu kata Nabi ahsanul khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Perbaiki akhlak kita, maka kita akan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Be waktunya Be. Sama-sama Ji. Sama-sama Ji. Pembicara bukan bukan hanya sekarang, kayaknya saya banyak banget dapat Nongkrong kemari kalau giseng. benar itu tempat kopi. Be, lagi di rumah nggak? Di rumah, nongkrong. Ajak yang lain kemari, biar dia bisa membahagiakan pasangannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.